Analisis simpang bersinyal, lokasi Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tasikmalaya. Disusun oleh kelompok 2, yaitu Alfian Bagas Prabaswara, M. Ajril Gipari, Ahmad Rizal Sucipto, Rifki Irman Maulana, Ajka Hani Paudan, Rezeki Tri Agustin, dan disarankan. Pengertian simpang bersinyal. Simpang bersinyal adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas atau traffic light. Berdasarkan MKJI 1997, adapun tujuan penggunaan sinyal lalu lintas pada persimpangan antara lain: 1. Menghindari kemacetan akibat adanya konflik arus lalu lintas sehingga terjamin bahwa suatu kapasitas tertentu dapat dipertahankan bahkan selama kondisi lalu lintas jam puncak. Yang kedua, untuk memberi kesempatan kepada kendaraan dan atau pejalan kaki dari jalan simpang kecil untuk memotong jalan utama. Yang ketiga, untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang bertentangan. Teknik analisis data. Tingkat pelayanan simpang. Untuk mengetahui tingkat pelayanan simpang menggunakan formulasi yang ada pada PKJI 2014 dengan menghitung kapasitas, derajat kejenuhan, dan tundaan pada simpang tersebut. 1. Kapasitas C dengan rumus berikut: C sama dengan S kali G per C1, di mana C kapasitas SMP per jam hijau, S arus jenuh SMP per jam hijau, G arus hijau dengan S, C panjang siklus S. Yang kedua, derajat kejenuhan atau DS dengan rumus berikut: DS sama dengan Q per C 2, di mana DS sama dengan derajat kejenuhan, Q sama dengan arus lalu lintas, SMP per jam, C kapasitas dengan SMP per jam. Yang ketiga, tundaan D dengan rumus DT sama dengan C X 0,5 X 1 per 1 GR per 2 per 1 per GR X DS ditambah NQ1 dikali 3600 per C, di mana DT sama dengan tundaan lalu lintas, C kapasitas SMP per jam, C waktu siklus, dengan S DS derajat kejenuhan, GR rasio hijau atau GC atau S, NI jumlah SMP yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Periode survei. Dalam penelitian ini perlu diadakan penjelasan singkat kepada pencatat akan tugasnya, yaitu mencatat kendaraan yang melintasi persimpangan pada saat hijau untuk masing-masing arah pergerakan, belok kiri, jalan terus, dan belok kanan. Pada setiap kelompok jalur pendekatan menurut kelompok: kendaraan berat atau HP, kendaraan ringan atau LP, kendaraan motor atau MC, dan kendaraan tak bermotor atau UM. Di mana pencatatan ini dilakukan setiap satu siklus: hijau, kuning, merah, hijau. Selanjutnya pencatat ini ditempatkan pada lokasi yang tepat untuk pengambilan data. Peralatan survei. Pertama, formulir pencatatan data lalu lintas. Kedua, alat pencatat waktu stopwatch. 3. Alat tulis menulis. 4. Alat pengukur. 5. Alat penghitung hand tally counter. 6. Handphone terinstal aplikasi multi counter. Metode penelitian. Salah satu simpang yang berpengaruh di Kota Tasikmalaya adalah Simpang 4
Jalan Perintis Kemerdekaan yang menghubungkan 4 ruas jalan utama di Kota Tasik, yaitu Jalan Gubernur Sewaka dan Jalan Letjen Masudi, yang disebabkan oleh kurangnya waktu siklus pada simpang bersinyal dan banyaknya angkutan umum yang berhenti pada tepi jalan, sehingga dapat mengganggu aktivitas penduduk. Hal ini terjadi terutama pada jam-jam puncak, pagi dan sore hari, sehingga Kota Tasikmalaya memiliki permasalahan lalu lintas dan tingkat pertumbuhan lalu lintas yang cepat dan dapat menyebabkan konflik kendaraan yang melewati persimpangan Jalan Gubernur Sewaka sampai Letjen Masudi yang merupakan jalan 4 lajur 2 arah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap simpang bersinyal pada persimpangan Jalan Gubernur Sewaka sampai Jenderal Letjen Masudi. Dengan menggunakan metode manual, kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) berikut ini merupakan bagan alir penelitian yang ditunjukkan pada gambar di samping. Penelitian 1. Volume lalu lintas. 2. Inventarisasi simpang. 3. Analisis waktu siklus. 4. Analisis waktu hijau. 5. Gambar diagram fase. Volume lalu lintas. Kegiatan pencatatan jumlah atau volume lalu lintas pada simpang yaitu dengan menggunakan survei classified turning movement counting atau CTMC dengan internal waktu tertentu untuk mengetahui jam sibuk peak hour di samping 4 Jalan Perintis Kemerdekaan. Ada beberapa tabel yang telah disurvei sebagai berikut. Volume lalu lintas. Perhitungan volume lalu lintas pada simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya dilakukan pada hari sibuk dan hari survei didapatkan jam sibuk lalu lintas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Seperti yang kita lihat pada nomor 1, kaki simpang utara arah lurus kanan kiri dengan volume SKR per jam yang pertama 1053,00 1153,00 yang lurus, yang kanannya 129,00 yang kiri 129,00 dengan total Q 411 SKR per jam. Yang kedua selatan dengan arah lurus 150,00 kanan 68,00 kiri 119,00 dengan total Q 337 SKR per jam. Yang ketiga bagian barat dengan arah lurus 212,00 kanan 136,00 kiri 177,00 dengan total Q 525 SKR per jam. 4 timur arah lurus 192,00 kanan 160,00 kiri 178,00 530 total Q-nya SKR per jam. Volume lalu lintas ada 2, yaitu Jalan Gubernur Sewaka dan Letjen Masudi. Bisa dilihat pada kartu tersebut pengumpulan data arus lalu lintas, lalu inventarisasi jalan. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan melakukan perhitungan fisik barang aset yang ada secara terintegrasi seluruh instansi yang difokuskan pada pendataan dan pengolahan untuk kepentingan fondasi. Berkaitan dengan hal-hal itu, salah satu aset pemerintah adalah jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah. Survei inventarisasi jalan diangkat SIJ ini dimaksud untuk mencatat data jalan yang tidak mudah berubah, atau tipe jalan, median, lapis permukaan, bahu, saluran, camping, terrain,
alignment vertikal, alignment horizontal, tata guna lahan. Berikut ini merupakan kondisi existing simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan yang mempunyai 4 kaki atau 4 lengan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Kondisi geometrik simpang Jalan Perintis Kemerdekaan. Tabel 1, geometrik simpang Jalan Perintis Kemerdekaan. Bisa dilihat jalan utara, geometri simpangnya dengan status jalan, lebar bahu, kemiringan, perkerasan aspal, hambatan samping, dengan visualisasi sebelah kanan dengan jalan selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, jalan timur, barat. Waktu siklus atau C. Pengaturan waktu siklus pada simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan ini menggunakan 3,5 fase, yaitu pada kaki simpang mayor dibagi menjadi 2, sedangkan pada kaki simpang minor dibagi menjadi 1,5 fase. Total waktu siklus pada simpang tersebut adalah 105 detik. Dengan pembagian waktu siklusnya berikut ini merupakan pembagian siklus pada simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya. Kaki simpang utara Jalan Perintis Kemerdekaan, yang merah 80 detik, kuning 3 detik, hijau 33 detik. Yang kedua, kaki simpang timur Jalan Gubernur Sewaka, yang keempat, kaki simpang selatan Jalan Perintis Kemerdekaan, yang keempat, simpang barat Jalan Letjen Masudi. Yang terakhir, saran. Perlu segera dilakukan evaluasi kinerja simpang oleh instansi terkait, mengingat kondisi simpang yang sangat padat dan terjadi tundaan yang sangat besar sekali, khususnya pada lengan barat dan lengan utara. Lampiran. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.